Hai, halo semuanya. Selamat datang di tutorial Geografi bab 1, Pengetahuan Dasar Geografi. Kali ini kita telah sampai di lesson 9, di mana saya akan memberikan ringkasan dari semua hal yang telah saya berikan di bab 1, dari lesson pertama hingga lesson ke-8. Oke, let's see. Jadi yang pertama kita mulai dari sejarah perkembangan geografi. Sejarah perkembangan geografi pada dasarnya tidak lepas dari perkembangan budaya manusia. Ketika manusia lahir ke muka bumi, pada saat itu pula ia melakukan kontak dengan lingkungan di sekitarnya. Adanya kontak manusia dengan lingkungan tempat tinggalnya merupakan awal perkembangan adanya geografi, meski pada saat itu belum disadari. Nah, ini adalah beberapa tokoh yang menjadi pelopor dari geografi awal. Perkembangan ilmu geografi diawali oleh bangsa Yunani yang secara aktif meneliti juga mendokumentasikan informasi dari data kegeografian sebagai sebuah ilmu filosofi. Pemikir utama pada awal perkembangan geografi adalah Thales, Herodotus, Pytheas, dan Eratosthenes. Namun perkembangan awal geografi paling fenomenal adalah adanya publikasi dari Eratosthenes pada tahun 276 hingga 194 sebelum Masehi dalam bukunya Geographica yang menjelaskan bahwa pada dasarnya bumi itu bulat dan dia juga mampu menghitung keliling bumi dengan hanya berselisih kurang dari 1% keliling sebenarnya yang kita ketahui saat ini. Dilanjutkan pada awal abad pertengahan, banyak bangsa Arab yang telah memberikan sumbangsi pemikir-pemikirannya dalam mengembangkan ilmu geografi, seperti Al-Idris, Ibnu Battuta, dan Ibnu Khaldun. Selanjutnya berkembang lagi pada awal abad ke-17 hingga abad ke-19, ilmu geografi ini semakin menunjukkan sebagai sebuah disiplin ilmu yang utuh dengan menjadi bagian dari kurikulum lengkap di berbagai universitas yang terdapat di Eropa. Pada masa ini, pemikir yang mengemukakan pendapatnya adalah Bernard Farren, Immanuel Kant, Alexander Humboldt, dan juga Karl Richter, kemudian ada Friedrich Richter. Mereka semua berasal dari Jerman. Lalu dari Amerika Serikat ada Ellsworth Huntington yang mengemukakan konsepnya dalam bukunya yang berupa The Pulse of the Earth, atau juga dikenal sebagai determinis iklim. Kemudian ada juga tokoh dari Prancis, ada Paul Vidal de la Blache. Dia merupakan pelopor possibilism dalam geografi dengan konsepnya genre de fait. Kemudian ada juga tokoh dari Inggris, Halford Mackinder dari Universitas Oxford. Dia mengungkapkan makalahnya yang berjudul The Scope and Method of Geography yang berisi konsep mainland relation. Selanjutnya kita bergerak ke definisi geografi. Geografi sendiri diambil dari bahasa Yunani kuno yang berupa geo yang artinya bumi dan juga graphein yang artinya tulisan. Jika digabungkan adalah tulisan tentang bumi atau ilmu tentang bumi atau ilmu yang mempelajari tentang bumi. Sedangkan inti ilmu geografi terpusat pada gejala geosfer dalam kaitan hubungannya dengan persebaran dan interaksi keruangan. Setelah kita memperhatikan pengertian dan sekilas perkembangan geografi, tampak jelas bahwa geografi memiliki pengertian yang makin berkembang. Meskipun pengertian geografi terus berkembang, pada dasarnya para ahli memiliki beberapa prinsip yang sama. Kesamaan titik para ahli tersebut adalah bumi sebagai tempat tinggal, hubungan manusia dengan lingkungan, dan juga penggunaan pendekatan spasial, ekologi, dan lingkungannya. Selanjutnya, seperti halnya ilmu yang lain, geografi juga memiliki objek kajian yang jelas. Objek kajian geografi pada dasarnya terdiri dari objek material dan objek formal. Objek material dari geografi adalah geosfera. Untuk geosfera sendiri dibagi menjadi 5 bidang utama, yaitu atmosfer, ilmu yang mempelajari tentang udara, litosfer mempelajari tentang kulit bumi, hidrosfer mempelajari air, biosfer mempelajari tumbuhan dan hewan atau makhluk hidup, dan kemudian antroposfer mempelajari khusus mengenai sifat-sifat manusia. Untuk atmosfer atau udara itu sendiri dapat dibagi menjadi minimal 2 cabang, yaitu meteorologi dan klimatologi. Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang atmosfer atau cuaca, sedangkan klimatologi adalah ilmu yang mempelajari iklim.
Kemudian untuk litosfer dapat dibagi menjadi minimal ada 3 cabang, yaitu geologi, geomorfologi, dan ilmu tanah. Geologi adalah ilmu yang pelajari tentang lapisan batu-batuan permukaan di bumi secara keseluruhan, mulai dari dahulu hingga sekarang. Kemudian geomorfologi adalah ilmu yang pelajari tentang bentuk muka bumi, dan ilmu tanah adalah bidang ilmu yang pelajari tentang sifat-sifat tanah. Nah, kemudian untuk hidrosfer air ini dibagi menjadi 2, ada hidrologi dan oseanografi. Hidrologi adalah ilmu yang pelajari tentang air tanah, sedangkan oseanografi adalah ilmu yang pelajari tentang lautan. Untuk biogeografi dibagi menjadi 2, ada biogeografi dan ekologi. Biogeografi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan di bumi berdasarkan ruang dan waktunya. Kemudian ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang adaptasi manusia dengan lingkungan, baik fisik maupun biologis. Untuk antroposfer dibagi menjadi 3, ada geografi penduduk, geografi ekonomi, dan juga geografi politik. Nah, adapun objek formalnya adalah region. Region adalah suatu kawasan di muka bumi yang memiliki karakter khas, sehingga dapat dibedakan dengan wilayah-wilayah lainnya. Region dapat didasarkan atas fenomena fisik maupun non-fisik. Untuk fenomena fisik dapat dibagi menjadi 4 hal, yaitu iklim, flora, fauna, dan mineral. Sedangkan untuk non-fisik dapat dibedakan menjadi ras, bahasa, mata pencaharian, serta agama. Selanjutnya kita belajar letak. Letak dibagi menjadi 7 bagian sesuai dengan kajiannya masing-masing. Yang pertama adalah letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat dihubungkan dengan posisi garis lintang dan garis bujurnya yang akan membentuk suatu titik koordinat. Garis lintang ialah garis-garis paralel pada pola bumi yang sejajar dengan ekuator atau khatulistiwa. Sedangkan yang dimaksud garis bujur adalah semua garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan tegak lurus pada garis lintang. Indonesia sendiri memiliki 3 jenis daerah waktu sesuai jaraknya terhadap garis bujur. Yang pertama adalah waktu Indonesia bagian barat, kemudian waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Untuk letak maritim adalah letak suatu tempat ditinjau dari sudut kelautan. Letak maritim atau letak kelautan Indonesia sangat baik, sebab wilayahnya yang berbentuk kepulauan dikelilingi oleh 3 lautan besar, yakni bagian timur Indonesia berhadapan dengan Samudra Pasifik, bagian selatan Indonesia berhadapan dengan Samudra Hindia, dan bagian utara berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Untuk letak geomorfologis adalah letak berdasarkan morfologi suatu tempat di muka bumi. Dan kemudian letak geologis ialah letak suatu daerah atau negara berdasarkan struktur batu-batuannya yang ada pada kulit bumi. Letak geologis Indonesia dapat terlihat dari beberapa sudut, yaitu sudut formasi geologinya, keadaan batuannya, dan juga jalur pegunungannya. Dilihat dari formasi geologinya, kepulauan Indonesia dibagi menjadi 3 zona pertemuan lempeng litosfer, yaitu bagian utara berbatasan dengan lempeng Eurasia, bagian barat berbatasan dengan lempeng Indo-Australia, dan bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik atau yang biasa disebut juga lempeng Pasifik. Sedangkan berdasarkan keadaan batuannya, Indonesia dibagi menjadi 2 berdasarkan tarikan garis Wallace. Dataran Indonesia Timur memiliki jenis batuan yang sama dengan Australia. Selanjutnya, pada jalur pegunungan, Indonesia terletak pada pertemuan 2 rangkaian pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan rangkaian Sirkum Mediterania. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat banyak gunung berapi yang menyuburkan tanah, sering terjadi gempa, dan terdapat bukit-bukit tersier yang kaya akan barang tambang seperti batu bara, bauksit, dan juga minyak tanah. Selanjutnya adalah letak geografis. Letak geografis ialah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada pola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lainnya. Letak geografis ditentukan pula oleh letak astronomis dan letak geologis. Jadi, kalau dilihat secara geografis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan,
dan 95 derajat bujur timur hingga 141 bujur timur. Kemudian terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan yang terakhir terletak pada pertemuan dua rangkaian pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Kemudian ada juga letak ekonomis. Letak ekonomis adalah letak suatu negara ditinjau dari jalur dan kehidupan ekonomi negara tersebut. Dan yang terakhir adalah letak sosiokultural. Letak sosiokultural adalah letak berdasarkan keadaan sosial dan budaya daerah yang bersangkutan terhadap daerah di sekelilingnya. Indonesia secara sosiogeografis kultural terletak di simpang 4 jalan antara benua Asia dan Australia yang terdiri dari berbagai bangsa. Untuk lebih jelas mengenai letak, kamu bisa kembali ke video ke-7 untuk mengetahui lebih detail lagi. Selanjutnya kita bergerak di aspek geografi dari kependudukan. Di sini dibagi menjadi 5 cabang. Yang pertama adalah oukemene dan pemukiman. Di dalam geografi sosial, manusia harus dijadikan objek studi. Misalnya manusia sebagai penghuni bumi, maka manusia selalu dihubungkan dengan tempat di mana ia bertempat tinggal. Sehubungan itu, para geograf meneliti mengapa manusia itu bertempat tinggal di daerah tersebut, misalnya di dataran rendah, dataran tinggi, dekat pantai, dekat hutan, dekat area pertanian, di kota, dan lain-lain. Selanjutnya, persebaran penduduk. Tugas geograf yang khusus adalah memetakan persebaran itu dengan jelas. Hasil suatu sensus pada tahun tertentu di suatu wilayah harus dipetakan, sehingga dapat kelihatan bagi pembaca peta seluk-beluk kepadatan penduduk di berbagai wilayah. Selanjutnya ada kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk dinyatakan dengan angka sekian jiwa untuk tiap luas wilayah. Jelas bahwa geograf ingin menunjukkan secara khusus relasi antara tanah dengan manusia yang memanfaatkannya. Poin keempat adalah perubahan penduduk. Geografi kependudukan membantu banyak kepada penelaahan demografi suatu wilayah atau negara. Geografi kependudukan membicarakan masalah penduduk yang bertalian dengan seluk-beluk perilaku keruangan penduduk. Dan yang terakhir adalah migrasi dan gerak penduduk. Migrasi adalah gerakan penduduk dari region yang satu menuju region yang lainnya untuk ditempati secara permanen. Kelebihan penduduk atau overpopulation mendorong suatu migrasi keluar. Sedangkan tekanan penduduk atau population pressure itu memaksa manusia mencari jalan keluar untuk mempertahankan kelangsungan dan taraf hidupnya. Oke, sekian rangkuman dari seluruh bab 1 dan sampai ketemu di course selanjutnya. Terima kasih.